Terima kasih Anda masih bersama live event laporan pemilu 2024 Garuda TV. Ya, saat ini saya sudah berganti narasumber yang sudah hadir di studio. Ada bersama saya saat ini Mbak Nurul Amalia, peneliti dari Perludem. Mbak Nurul, apa kabar Mbak? Halo, sehat Mbak. Sehat. Terima kasih ya sudah hadir di studio Garuda TV. Sama-sama. Terima kasih untuk kehadirannya. Nah, lalu satu lagi nih, kakak nih, kita panggil ya Kak Zainuddin Arsyad, atau biasa akrabnya panggilan anak muda Gen Z atau milenialnya Kak Zen, yang merupakan ketua umum dari Pejuang Milenial Prabowo. Wow, berat namanya ya, ketua umum Pejuang Milenial Prabowo. Kak Zen ya. Kak Zen ini Gen Z ya? Masuk milenial, Mbak. Umur milenial, berarti awet muda ya? Ya, karena ikut saran Pak Prabowo makan yang sehat-sehat, buah, sayuran, langsung ikan, masuk ya, gitu. Pak. Iya, betul-betul. Kak Nurul juga, saya panggil Kak Nurul aja, muda ya. Narasumber saya dua-duanya masih muda-muda kayak Gen Z. Tadi saya pikir masih Gen Z, ternyata teman-teman milenial. Oke, ke Kak Zen dulu nih. Kak Zen, jadi ini gimana? Apakah saya sudah boleh mengucapkan selamat nih kepada Kak Zen nih? Ya harus dong. Oh, harus dong. Perjuangan kita yang bertahun-tahun ya, tidak sia-sia dong. Begitu ya, jadi selamat ya kepada 02 ya. Bukan kepada kita, tapi kepada bangsa dan negara ini. Kepada bangsa dan lain. Wah, Kak Zen silakan nih, the floor is yours, coba. Gimana? Jadi kita harus mengucapkan selamat kehadiran pemimpin bangsa dan negara ini akan mengantarkan bangsa dan negara kita menuju bangsa yang maju, menuju bangsa yang akan mensejahterakan semua rakyat. Pesan Pak Prabowo waktu beliau kampanye, beliau jadi presiden bukan untuk hanya kelompoknya sendiri, tapi semua kelompok anak bangsa dan negara ini, karena kesejahteraan ini akan dibangun untuk semua golongan anak bangsa, termasuk Gen Z, milenial yang jumlahnya sekarang 56%. 56. Kurva jumlah milenial ini kan semakin banyak sama Gen Z. Kalau kita tidak memiliki pemimpin kaliber Pak Prabowo yang menguasai bidang ekonomi, politik, budaya, militer dan sebagainya, ini banyak jumlah milenial ini atau Gen Z ini itu bisa menjadi bencana. Tapi kalau pemimpin kita sekaliber Pak Prabowo ini bukan menjadi bencana tapi menjadi peluang mengantarkan bangsa dan negara kita menuju bangsa yang akan memimpin peradaban dunia. Bersama-sama ya tadi ya, seperti Kak Zen sampaikan ya, tidak ada lagi lawan, tidak ada lagi yang merasa ditinggalkan, seperti itu Kak? Betul. Oke. Coba lihat Pak Prabowo, senyumannya penuh dengan senyuman keikhlasan, gitu. Senyumannya senyuman yang betul-betul seperti warga negara Nusantara yang pemaaf, yang penuh dengan kasih sayang, cinta dan kedamaian, gitu Pak. Dan maksud Kak Zen itu ternyata direpresentasikan dari hasil quick count pada hasil yang sudah kita bisa lihat hari ini ya? Betul. Oke, silakan Kak Zen. Nah, quick count hari ini kan kita sudah bisa melihat bahwa ada yang mengatakan sudah 50% lebih, bahkan ada yang 60. Sudah masuk 80 tuh kajian 80, ya, 70, 90. Bahkan ada yang quick count sudah 60%. Betul. Ada yang ini sebagainya. Kalau kita Gen Z sendiri, saya rasa kemenangan Pak Prabowo ini adalah kemenangan yang diperjuangkan oleh anak-anak milenial. Betul Pak? Artinya masuk Kak Zen dengan 56 suara pemilih yang merupakan pemilih muda, Gen Z dan milenial tersebut, Kak Zen menyimpulkan bahwa tadi kemenangan, berarti memang semua Gen Z dan milenial memilih Prabowo? Hari ini partisipasi milenial itu kita nggak bisa pungkiri begitu besar, baik di media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, mereka begitu berpartisipasi. Dan mereka bukan hanya sekedar ngomong, dan saya yakin dan percaya, kita sudah monitor beberapa teman-teman kita di wilayah, mereka turun, ada yang begadang sampai malam, ada yang sampai sekarang teman-teman kita masih input tabulasi data, ada yang masih jaga TPS, ada yang masih hitung dan sebagainya, bahkan ada beberapa titik yang banjir, mereka ada di situ teman-teman kita berjuang. Kalau menurut Kak Zen, karena sebagai ketua umum Pejuang Milenial Prabowo, kenapa sih anak-anak muda seperti Kak Zen dan lain-lain itu memilih Prabowo Gibran, kenapa? Nah, kita menaruh harapan kepada beliau. Menaruh harapan kita karena saya sebutkan tadi sebelumnya, beliau sudah punya pengalaman. Beliau seorang pengusaha. Artinya kalau pengusaha mampu mengelola kekayaan ekonomi kita dari Sabang sampai Merauke yang kekayaannya mengalahkan semua kekayaan yang ada di dunia ini. Gitu. Beliau ahli dalam politik, membangun partai sendiri dan sekarang partainya menjadi partai besar dan ketua umum. Artinya beliau tidak akan diintervensi tokoh-tokoh politik siapapun. Kemudian beliau pintar dalam masalah pertahanan negara. Kita lihat proxy war terjadi di mana-mana, perang dunia terjadi di mana-mana. Kita butuh pemimpin yang paham tentang diplomasi politik, juga paham tentang alutsista, juga paham tentang bagaimana mempersiapkan ketika terjadi konflik, gitu. Dan itu ada di tangan Pak Prabowo. Yang sebenarnya Pak Prabowo itu adalah sosok yang sering mengingatkan kepada kita, anak muda baca sejarah, jangan pernah lupakan sejarah.
Jiwanya beliau itu ada tertanam dalam dirinya Soekarno, walaupun beliau bukan anak biologis Soekarno, tapi saya yakin beliau adalah anak ideologi Soekarno yang selalu mengingatkan kita tentang sejarah. Beliau juga bikin bukunya sering kita baca. Bahkan kalau saya dulu bikin skripsi, salah satu dasar saya bikin skripsi itu adalah bukunya beliau Paradoks. Seperti itu ya? Iya. Jauh sebelum Pilpres ini ya? Oh, jauh sebelum Pilpres. Skripsi saya itu salah satu dasar-dasar saya membuat skripsi itu adalah dasar-dasar yang dari buku Paradoks. Dan beliau bukan hanya bikin buku, tapi beliau juga mampu, Mbak, bikin kampus. Iya, Di antara 3 capres ini, mohon maaf, semuanya adalah kaum intelektual, anak bangsa yang terbaik, kapasitas keilmuannya, dan mereka semua aktivis. Tapi Pak Prabowo itu membuktikan dengan bikin kampus, dan sebagian mahasiswa di situ, Mbak, data yang kita temukan bahwa mayoritas dikasih beasiswa oleh Bapak kita, Pak Prabowo. Sekolah gratis dan anak-anak pintar ya. Nama kampusnya itu ada di Bandung itu. Iya, Universitas Kebangsaan. Nama kampusnya aja pakai bangsa. Jiwa ini selalu tertanam cinta kepada kebangsaan. Iya, baik. Ini saya menyukai semangatnya Kak Zen ini sebagai ketua umum dari pejuang milenial Prabowo. Kak Zen, kita harus ke Kak Nurul sebentar nih. Kak Nurul Amalia sebagai peneliti Perludem melihat perkembangan pada hari ini. Misalnya salah satunya taruhlah hasil-hasil quick count yang ternyata kemudian tadi beberapa lembaga survei yang sudah hadir di sini mengatakan bahwa ini hasil quick count itu di luar ekspektasi, bahkan melebihi ekspektasi dari hasil survei-survei yang sudah dilakukan sebelumnya, hasil-hasil jejak pendapat sebelumnya. Kalau Perludem melihatnya seperti apa, Kak Nurul? Iya, memang hasil survei itu kan juga kemarin tuh masih menyisakan swing voters gitu ya, Mbak. Nah, mungkin ada perkembangan gitu ya selama ada masa kampanye kita selama 75 hari, ada masa tenang gitu. Mungkin di masa tenang itulah teman-teman sudah mulai memutuskan gitu ya akan memilih ke siapa gitu. Nah, memang tetapi kita juga tetap harus menunggu hasil penghitungan suara dari penyelenggara pemilu dari KPU gitu ya. Karena memang kalau untuk Pilpres, Mbak, waktu rekapitulasi suaranya itu kan sampai 35 hari gitu ya, baru bisa ditentukan gitu. Maksudnya sampai 35 hari. Kalau 20 hari sudah sudah keluar hasilnya gitu ya, karena sudah mencapai di level nasional, itu juga tidak apa-apa gitu. Tetapi maksimal tuh sampai 35 hari. 35 hari dari sehari ini ya? Sejak pemungutan suara ditutup. Betul. Jadi betul sih sejak hari ini ya. Walaupun memang penghitungan suaranya bisa jadi sampai besok juga gitu. Iya, jadi memang kalau misalnya di di platform media sosial tuh banyak yang bilang ternyata meledak suaranya gitu ya. Betul. Jadi memang rasa-rasanya di teman-teman Perludem sendiri juga tidak ada yang menyangka ternyata bisa sampai lebih dari 50%. Pantauan Perludem selama ini ya. Betul. Ternyata lebih dari 50% gitu kan. Jadi ya mungkin memang swing voters itu atau di masa tenang yang akhirnya membuat pemilih ya mereka memutuskan gitu ya. Karena kalau dari pantauan Perludem teman-teman Perludem juga memantau TPS-TPS ya, Mbak, walaupun jumlahnya pastinya tidak terlalu signifikan gitu, tetapi kita juga ada kerjasama dengan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga memantau di TPS mereka. Partisipasinya memang sangat tinggi. Kita tidak menemukan adanya TPS yang partisipasinya sedikit tuh kita tidak menemukan gitu. Jadi memang rasa-rasanya karena kan ada 3 pasangan calon ya yang maju di Pilpres ini, ada banyak pilihan gitu. Itulah yang menyebabkan memang banyak masyarakat, pemilih, teman-teman muda itu juga merasa ingin berpartisipasi di dalam pemilu kita gitu, karena mereka punya jagoannya masing-masing gitu. Jadi merasa ingin sama-sama mereka tidak mau kehilangan hak suara mereka di pemilu ini gitu. Baik. Nah, Kak Nurul, kalau melihat pada hari ini kan betul-betul wujud demokrasi ya, hari di mana kita berdemokrasi, hari kita nyoblos. Terima kasih Anda masih bersama kami di live event Laporan Pemilu 2024 Garuda TV. Kita sudah siap bersama ada kita sebut dari TKD ya, TKD dari Kepulauan Riau, atau dia kita sebut ini pejuang. Oke, ini timnya dari Kak Zen, ada Rehan yang akan menyampaikan suasana Pilpres suasana pemilu pada hari ini, hari pencoblosan, dan bagaimana hasilnya di Kepulauan Riau. Ada Rehan di sana di Kepulauan Riau. Rehan, apa kabar Rehan? Sudah bisa mendengar saya? Siap, sudah silakan Rehan. Bagaimana siap. pencoblosan di sana dan siapa nih yang menang di Kepulauan Riau nih, Rehan? Silakan.
Kalau dari kepulauan sendiri itu, kebetulan saya di Batam juga. Dari hasil survei itu yang terlihat 02, Bu ya, dari Pak Prabowo dan Gibran yang unggul. Untuk persentasenya itu sementara ini 52,1% unggulnya, gitu dari paslon-paslon yang lain. Oke. Nah, Kakak Rehan ini juga berarti ini perwakilan dari pejuang milenial Prabowo ya. Jadi sepanjang tadi pagi pasti bersama teman-teman memantau ya proses pencoblosan, lalu penghitungan dan lain-lain. Apa yang dilakukan sepanjang hari ini, Kak Rehan di sana? Sepanjang hari ini untuk tim milenial Prabowo Kepri ini, dia dari per koordinator itu memantau setiap TPS, gitu. Dan ada yang sebagian menjadi saksi dan menjadi panitia di TPS tersebut, gitu. Jadi mereka memantau di situ dan menggerakkan beberapa pemuda yang ada di terkhususnya Batam mungkin untuk memilih 02, yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Oke, Kakak Rehan, dari data yang Kak Rehan pantau ya untuk Kepulauan Riau di sana, berapa persen ini selisihnya antara pasangan 2, 3, dan 1? Seperti apa, Kak Rehan? Untuk yang ini bentar Bu ya, untuk yang Kepri sendiri untuk Pak Prabowo itu ada di angka 52%, dan juga untuk 01 Pak Anies itu ada di angka 34%. Dan 03 Pak Ganjar itu ada di sekitar 14-15%, gitu. Baik. Nah, gimana tadi keseruan gitu teman-teman selain Kak Rehan? Saya percaya bahwa pasti teman-teman ini diterjunkan ya di semua TPS di sana. Seperti apa Kak Rehan? Ini anak-anak muda semua tadi mengawal suara untuk Prabowo dan Gibran. Seperti apa? Mereka mengawal suara Pak Prabowo dan Gibran itu dengan antusias. Salah satu contohnya dengan euforia itu pas tiba keberangkatan mereka udah menyuarakan bahwasannya Prabowo menang, Gibran menang, Presiden 2024 yaitu Prabowo dan Gibran, gitu setiap di perjalanan. Nah, Kak Rehan ini kan anak-anak muda ya. Kak Rehan anak muda nih, Kak Zen juga, apalagi ini kan pejuang milenial Prabowo. Apakah artinya suara-suara anak muda di Kepulauan Riau itu memang sebagian besar atau sebagian hampir seluruhnya gitu untuk Prabowo dan Gibran seperti apa dari Kak Rehan lihat? Kalau untuk yang saya lihat dari pemudanya sendiri, untuk suara Prabowo dan Gibran ini dengan paslon 01 sedikit bersaing keras untuk anak mudanya, karena ada terkait organisasi-organisasi di luar yang mewajibkan mereka untuk mendukung para paslon, gitu. Jadi pergerakan dari PMP ini kemarin kebetulan setiap DPC yang ada di Batam atau setiap koordinator-koordinator ini menyebar di seluruh yang ada di Kepri, bahwasannya kalian bentuk DPC untuk PMP, kalau enggak bikin strukturnya dulu yang sementara gitu, baru disebarluaskan gitu. Jadi alhamdulillahnya di Kepri unggul untuk suara 02. Oke, baik. Oke, Kakak Rehan, terima kasih. Tadi seperti yang tadi, walaupun memang kita masih harus menunggu hasil resmi dari KPU, tapi saya bolehlah mengucapkan selamat kepada Kak Rehan di Kepulauan Riau ya. Terima kasih Kak Rehan sudah bergabung di live event Laporan Pemilu Garuda TV. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Tadi Kak Zen ini bagian dari timnya Kak Zen ya, Kak Rehan. Jadi memang sejak kapan sih persiapan berapa anak muda dari pejuang milenial Prabowo ini yang dikerahkan di seluruh Indonesia? Ini jadi saksi gitu ya, jadi relawan gitu ya, memantau suara ya? Seperti apa Kak? Oke. Kita sih sudah berjuang itu, kebetulan Dewan Pembina kita itu kan juga orang yang berjuang bersama Pak Prabowo, namanya Maijen Purnawirawan Musa Bangun. Beliau yang membimbing kita, mengarahkan kita. Kami itu sudah bergerak 2 tahun terakhir ini. 2 tahun ya. 2 tahun bergerak, menggerakkan secara ideologi, pemikiran, menjelang pemilu ini sudah mulai bergerak ke langkah-langkah teknis. Gitu sampai ke langkah taktis, bahwa kita bergerak untuk bagaimana bukan hanya menggunakan platform medsos, tapi juga bagaimana memanfaatkan medsos untuk menjadi bagian dari penggerak dan pengawal suara itu. Dan alhamdulillah kader-kader kita tuh hampir 20.000 Mbak. Dan saat ini kita gerakkan untuk menjadi pengawas TPS itu sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Kemudian kader-kader kita yang lain juga
ikut menyampaikan, ikut berkolaborasi dengan TAP, bapak-bapak PPR, kemudian ikut berkolaborasi dengan beberapa caleg gitu, kemudian ikut berkolaborasi juga dengan relawan-relawan yang lain. Jadi kami itu bukan relawan yang untuk diri kami sendiri, tapi kami bagaimana caranya kami yang punya energi anak muda ini berada di mana-mana untuk bersinergi semua dimensi pendukung Pak Prabowo. Gitu. Baik. Oke, saya ke Kak Nurul sebentar. Kak Nurul Amalia, selama masa tenang, mungkin Kak Nurul tahu ya, kemarin ada film yang cukup viral, Dirty Vote. Lalu sebelum masa-masa kampanye berakhir tanggal 10 itu, kampus hampir 50-an lebih mungkin ya, para guru besarnya menyatakan sikap bahwa agar kita semua terkait bahwa semakin melemahnya demokrasi, semakin turunnya memprihatinkan, disebutkan demokrasi yang makin memprihatinkan. Nah, kalau melihat yang terjadi gerakan-gerakan tersebut dan lalu direpresentasikan dari suara yang sekarang sudah kita lihat dari hasil quick count, apakah seperti apa Kak Nurul melihatnya? Cukup surprise tadi Kak Nurul sudah sampaikan terkait hasil quick count. Lalu apakah tidak terlalu mempengaruhi gitu gerakan-gerakan itu terkait bahwa ya disadarkan misalnya bahwa kemudian berarti karena tadi dianggap ya lemahnya demokrasi itu dikaitkan dengan ada kubu misalnya Jokowi dan 02 di situ, seperti apa perlu melihatnya? Iya, sebetulnya tadi Mbak yang pertama surprise bukan bukan karena padahal udah banyak serangan terhadap kubu 02 gitu ya, bukan karena itu, tapi karena memang kalau kita lihat dari hasil survei untuk ketiga pasangan calon, untuk Pak Prabowo itu belum ada yang sampai 60% atau 50% lebih gitu ya. Jadi kita tuh kemarin masih sepertinya akan terbuka peluang untuk 2 putaran gitu. Tetapi sekarang hasil quick count semuanya menunjukkan sepertinya hanya akan 1 putaran gitu ya. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan hasil quick count di 2014, 2019 memang siapa yang menang di quick count itu yang memang menang juga di dalam rekapitulasi hasilnya penyelenggara pemilu gitu ya. Jadi sebetulnya surprise-nya lebih karena itu gitu. Kemudian yang kedua sebetulnya juga Mbak, karena memang kalau kita melihat di media sosial ya Mbak, narasi-narasi yang menyerang itu memang kerap kali ada countering yang kenapa sih strategi yang digunakan itu menyerang gitu. Jadi nampaknya memang ini mungkin orang lembaga survei ya yang lebih lebih pas untuk menjawab ya. Tapi kalau kita kalau kami sendiri misalnya melihat media sosial kayak misalnya ketika ada pasangan calon yang menyerang di saat debat kampanye gitu. Itu simpati masyarakat justru kepada orang yang diserang itu gitu. Jadi itu yang kami pantau di media sosial. Jadi sepertinya memang masyarakat Indonesia lebih suka cara kampanye yang tidak menyerang, cara kampanye yang poinnya tidak menyerang satu sama lain gitu Mbak, lebih kepada apa yang mau ditawarkan begitu. Jadi Kak Nurul memang bangsa kita tuh memang bangsa yang baik ya. Jadi kalau nggak suka suasana negatif gitu ya, seperti itu ya kan? Kalau saya pribadi juga sebenarnya lebih melihat masyarakat Indonesia lebih suka kampanye yang tidak menyerang begitu. Baik. Oke, kita mau dialog lagi tapi kita harus jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, live event laporan pemilu Garuda TV 2024 akan kami lanjutkan setelah jeda. Tetaplah bersama kami. Milenial kan, ada Gen Z juga kan? Ada Gen Z juga, mahasiswa. Nah, artinya anak-anak muda itu justru melihat figur Prabowo ya untuk memilih pasangan 02. Bahkan jauh sebelum Gibran ikut gitu bergabung di tim 02. Sebelum Gibran gabung, figur Prabowo di kalangan milenial dan mahasiswa itu sudah naik. Persentasenya itu kita sudah bisa lihat bahwa Pak Prabowo itu memang dicintai kalangan milenial. Jadi orang berpikir kok Pak Prabowo bisa dikatakan kelompok tua ya. Kenapa dicintai kelompok milenial? Anak milenial sekarang itu udah cerdas, Mbak. Baik. Dia lihat data, fakta, sumber informasi banyak informasi banyak. Apalagi kelompok kita ini pejuang milenial Prabowo ini adalah diisi kebanyakan adalah aktivis-aktivis mahasiswa dan alumni-alumni yang dulu banyak memimpin organisasi di kampus. Jadi kapasitas kita di teman-teman milenial ini adalah kapasitas yang mendapatkan informasi, meng-cross check dan sebagainya itu sudah ada. Kenapa anak milenial dukung Pak Prabowo? Itu saya sudah jelaskan tadi, Mbak. Anak muda itu memang secara sosiologi dan antropologi budaya Indonesia itu
senang melihat orang yang hatinya bersahaja, hatinya lembut, penuh kasih sayang. Baik. Dan orang Indonesia itu ketika ada sosok pemimpin diserang, justru pemimpin diserang itu dicintai. Iya, iya. Orang Indonesia itu nggak suka melihat arogansi, tapi orang Indonesia itu senang dengan melihat senyuman, cinta dan kedamaian. Itulah anak milenial Indonesia. Kenapa saat ini lebih condong dukung Pak Prabowo. Kemudian ini, anak Indonesia itu sudah bosan dengan konflik. Ingin Indonesia itu damai. Cinta damai ya. Cinta damai. Baik. Hidup sudah lihat medsos penuh dengan konflik. Maka kita butuh pemimpin yang bisa mengakomodir semua elemen anak bangsa. Baik. Dan Pak Prabowo sudah berjanji akan mengakomodir semua itu. Itulah membuat semangat milenial lagi untuk semakin mendukung Pak Prabowo. Dan insya Allah kita akan kawal pemerintahan Pak Prabowo 5 tahun ke depan. Kalau memang Pak Prabowo mampu mensejahterakan anak milenial, semakin banyak anak milenial yang akan mengantarkan bangsa ini 2045 untuk menjadi bangsa yang jaya. Kalau dalam agama kita itu umat Islam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Nah, itu aja Mbak. Oke. Baik, tampaknya kita masih terkendala teknis. Kami mohon maaf. Kami akan berusaha terhubung kembali dengan Syam Hakung yang ada di Istora Senayan pada malam hari ini. Ya, Kak Zen. Tadi saya melihat Kak Zen tuh menjelaskan bahwa ternyata sebetulnya tadi ya, tadi Kak Zen menyimpulkan bahwa masyarakat kita tadi juga dari Perludem, Kak Nurul menyampaikan masyarakat kita sebetulnya tadi Kak Zen nggak terlalu suka hal-hal yang sifatnya negatif, menyerang, dan mereka, ya kan Kak Zen melihat. Tapi Kak Zen juga tetap percaya diri gitu ya, bahwa sebetulnya tidak terlalu seberapa gitu ya, serangan-serangan kepada 02. Tapi tadi sangat sebenarnya pede banget gitu ya, bahwa program dari 02 ini yang justru paling besar meraup suara untuk 02. Ya, begini. Kenapa kita terlalu pede gitu? Karena sebelum ada Gibran gabung, Pak Prabowo itu sudah suaranya melambung tinggi. Baik. Dan yang disampaikan beberapa lembaga survei Mbak ya, Pak Prabowo itu sudah dicintai kalangan milenial sebelum ada Gibran. Gitu. Nah, kehadiran Gibran itu menambah surplus suara di kalangan milenial. Gitu. Jadi sebelum kehadiran Gibran, Pak Prabowo itu kita sudah pede banget Mbak, bahwa anak milenial itu akan dukung Pak Prabowo. Karena beberapa kali saya kumpulkan teman-teman aktivis di kafe-kafe dan sebagainya, saya jelaskan tentang rasionalisasi kenapa kita harus pilih Pak Prabowo. Hampir tidak ada yang menolak Mbak. Semua menerima rasionalisasi itu. Karena kita butuh kepastian. Mbak, kita butuh kepastian kerja. Kita butuh kepastian rumah. Kita butuh kepastian susu, makan, dan sebagainya. Dan Pak Prabowo memberikan kepastian. Membangun sebuah peradaban bangsa, Mbak, itu butuh kepastian. Yang dibangun adalah sumber daya manusianya dulu. Pak Prabowo sudah menjelaskan itu. Kita akan berikan makan siang gratis, susu gratis. Mbak, bisa nggak berpikir hari ini Mbak berwawancara kalau nggak makan bergizi? Tidak akan bisa. Bisa nggak orang akan belajar bagaimana membuat nuklir, bagaimana membuat bom, bagaimana mengelola hilirisasi sampai hulu kalau gizi anak bangsa kita tidak terpenuhi? Baik. Maka Pak Prabowo itu cerdas. Dia bangun dulu sumber daya manusianya, kemudian baru dia membangun sumber-sumber daya yang lain. Karena sumber daya alam kita sudah begitu kaya, Mbak. Begitu. Jadi setiap saya jelaskan kepada adik-adik milenial, oh iya, Bang, benar nggak nanti akan ada kuliah gratis? Benar deh. Kenapa? Kalau ekonomi kita dikelola dari hulu, hasilnya itu 100% untuk bangsa dan negara. Baik. Tapi kalau dari kalau dikelola dari hili, kemudian kalau dikelola dari hulu itu penghasilannya bahkan 100% untuk anak bangsa. Tapi kalau dikelola dari hulu, Mbak, asing yang terus berinvestasi, asing yang terus mengelola, itu kita tuh cuma dapat pajak, royalti, mana bisa akan menggratiskan kuliah. Tapi kalau dikelola dari hulu, yakin dan percaya, anak mahasiswa Indonesia itu akan dijamin insya Allah biaya pendidikan akan lebih murah. Makan siang gratis akan bisa terpenuhi. Kenapa? Penghasilan negara pasti akan lebih tinggi. Mas Gibran sudah menyampaikan bahwa pajak kita akan tinggi, bukan berarti memajak orang akan semakin tinggi, tapi penghasilan pajak kita akan semakin tinggi. Kenapa? Ekonomi kita akan semakin tinggi. Dan ekonomi yang semakin tinggi itu akan memudahkan kita makan siang gratis, susu gratis, kuliah gratis. Kemudian ibu-ibu juga di dalam sebuah kabupaten itu, banyak nih kabupatennya dari mana Mbak? Saya dari Pondok Pinang. Mbaknya anggaplah Mbak kalau dari mana? Saya Kedoya Selatan. Mbaknya Mbak Kedoya Selatan. Di Kedoya Selatan ketika direalisasikan makan siang gratis dan susu gratis ini, maka di situ orang yang jualan telur akan dibeli. Baik. Di situ orang jualan ayam akan dibeli. Di situ jualan sayur akan Kalau pemerintah daerahnya cerdas, maka dengan hanya mengelola makan siang gratis, susu gratis dan sebagainya, itu ekonomi akan berjalan dengan baik di tempat itu. Makasih, seperti itu, Mbak. Baik. Makasih Kak Zen. Ini terakhir untuk Kak Nurul ya. Kak Nurul, jadi
Kak Nur, kalau Kak Nurul melihat pada hari ini gitu ya, kita sudah ditunjukkan seperti apa sih Kak Nurul pada apa yang sudah kita saksikan pada hari ini? Apa yang kita bisa ambil dan petik hikmah dari pelaksanaan pada demokrasi kita pada hari ini? Seperti apa? Iya, pemilu itu kan dia selalu jadi momen ya. Yang pertama untuk mengevaluasi pemerintahan atau orang-orang yang sudah pernah terpilih gitu. Dan yang kedua, ini adalah momen kita untuk menentukan kira-kira 5 tahun ke depan tuh kita mau ngapain gitu. Nah sekarang kita pemilunya nanti di bulan November ya, kalau tidak dimajukan kita akan ada pilkada. Jadi tadi seperti yang Mas Zen bilang, pemerintah pusat mau A sampai Z gitu ya. Dengan nanti kemudian di satu tahun yang sama kita ada pilkada, harusnya nanti pemerintahan yang di pilkada merujuk visi misi yang sudah dibuat oleh pemerintahan yang terpilih gitu. Jadi supaya nanti apa yang ditawarkan di dalam visi misi oleh presiden terpilih itu bisa terjaga, bisa berkesinambungan gitu ya. Karena kan setelah pilpres betul-betul langsung ada pilkadanya nih gitu. Jadi kita yang punya RPJMP, RPJMN gitu ya, harusnya bisa dikawal dari situ gitu. Jadi nanti kan Oktober sudah keluar tuh pemenangnya gitu ya. Bahkan sebetulnya ini karena kalau ada putaran kedua, tapi kan sepertinya kayaknya nggak ada putaran kedua gitu ya. Harusnya 35 hari. 35 hari setelah hari ini itu akan udah ada tuh pemenangnya siapa gitu ya, harusnya udah ada penetapan hasil dari pemilu presidennya siapa yang menang gitu ya, baru nanti kita berproses karena kan masih ada proses sengketa hasil gitu ya. Tetapi di Oktober biasanya presiden terpilih itu sudah dilantik gitu. Nah Novembernya kita akan ada pilkada, seharusnya dia juga sudah mengambil ancang-ancang gitu, pemerintahan terpilih nanti siapa, visi misi itulah yang harusnya dia rujuk untuk bisa apa yang akan di eksekusi di nasional itu juga yang akan diterjemahkan ke dalam visi misinya untuk di daerah gitu. Baik, Kak Nurul Amalia dari peneliti Perludem, terima kasih sudah berdialog bersama kami beberapa waktu ini dan memberikan insight yang segar dan memberikan kita pemahaman yang baik terkait pemilu pada hari ini. Terima kasih. Pemirsa, Kak Zen masih tetap di sini ya. Kita akan selebrasi bersama di sana di Istora Senayan. Siap. Pemirsa, tetaplah bersama live event laporan pemilu 2024. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.